Dan ketika itu Rasulullah SAW masuk di kota Mekah malam hari dengan tawadhu dan mengatakan kepada semua sahabat yang ikut memasuki kota Mekah, Rasulullah melarang ada orang yang disakiti, jangan lagi dibunuh, disakiti nggak boleh. Tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh mengganggu tanaman, masuk dengan penuh kedamaian dan masuk sampai di kota Mekah, sampai di Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya membersihkan kemusyrikan yang ada di Ka'bah pada waktu itu, di sekitar sekarang yang menjadi Masjidil Haram. Pada waktu itu masih banyak relief-relief seperti kalau melihat orang-orang agama selain Islam, sesembahan arca, dan semuanya dibersihkan oleh Rasulullah SAW dengan semangat ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rasulullah membersihkan itu semuanya. Kemudian pada waktu itu Rasulullah masuk dengan penuh syukur dan orang-orang musyrikin semuanya ketakutan. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan kepada dunia, dan ini yang perlu ditiru, di atas kemenangan yang jaya Rasulullah berhadapan dengan orang-orang tawanan, orang-orang musyrikin. Di situ ada orang yang membunuh Hamzah ammin Nabi SAW. Di situ ada orang yang bersekongkol selama 1/4 abad untuk membunuh Rasulullah SAW. Ada Abu Sufyan di situ. Ada musuh-musuh Rasulullah SAW. Kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah semuanya, dan Rasulullah berbicara di hadapan mereka, ma dhannukum anni fa'ilun bikum. Orang-orang musyrikin semuanya takut. Ma dhannukum anni fa'ilun bikum. Menurut kalian saya akan melakukan apa kepada kalian ini? Orang-orang yang mengusir Rasulullah dari Mekah, kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Lalu mereka mengatakan, akhun karim wa ibnu akhun karim, engkau adalah saudara yang baik, putra dari saudara kami yang baik. Ini musuh-musuh Rasulullah, orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, idhabu wa antum tulaqa. Silakan kalian bebas, dan semuanya tidak ada yang menjadi tawanan, dibebaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memberi pengumuman, man dakhalal masjid fahuwa amin, wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Kemudian ada peristiwa yang sangat menyayat hati ketika Abu Sufyan datang ke rumah Rasulullah SAW. Abu Sufyan datang ke rumah Rasulullah SAW. Dan yang menarik perhatian itu, istri Rasulullah namanya Jamilah, itu adalah putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk ke rumah istri Nabi, dan Abu Sufyan duduk di kursi yang biasanya diduduki oleh Rasulullah SAW. Lalu Jamilah mengatakan, innaka musyrikun najas, engkau adalah orang musyrik yang tidak bersih, bukan najis tapi najas. Walaupun ininya bersih tapi najas. Najas itu bersih, kotor batiniahnya. Kemudian disuruh berdiri. Lalu datanglah Sayyidul Mursalin Muhammad SAW. Dan para sahabat pada waktu itu, Umar bin Khattab, semuanya, Abu Bakar, Uthman, wa Ali, semuanya itu lengkap, semuanya itu ya. Dan mereka tegang. Ini pemimpin musyrikin yang 23 tahun urusannya mau membunuh Rasulullah wa Abu Sufyan. Lalu Rasulullah berhadapan dengan Abu Sufyan, dan beliau mengatakan, ya Abu Sufyan, ama ana laka an taqula la ilaha illallah. Ya Abu Sufyan, ama ana laka an taqula la ilaha illallah. Apa tidak datang waktunya kamu sekarang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ini musuhnya ini. Dan kalau Sayyidina Umar sudah siap dengan pedangnya, kalau misalnya Rasulullah mengatakan selesaikan, langsung dipenggal itu kepalanya itu Sayyidina Umar. Sudah enggak betah ini Sayyidina Umar ini melihat ini. Tapi dengan tawadhu'nya Rasulullah mengatakan, ama ana laka an taqula la ilaha illallah ya Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan dengan tunduk dan mengatakan,
Kalau misalnya ada Tuhan selain Allah, tidak mungkin kami terbirit-birit seperti ini. Lalu Abu Sufyan mengatakan di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada huwa Abu Sufyan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ama ana laka an taqula anni Muhammad Rasulullah. Kata Abu Sufyan, amma hada ana ufakkir. Yang kedua ini saya masih mikir. Ini panglima perangnya ini, Abu Sufyan ini. Akhirnya para sahabat sudah siap, kalau tidak mengatakan itu akan diselesaikan ini. Umar bin Khattab sudah siap dengan, akhirnya Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Abu Sufyan, tidak mungkin Anda bisa masuk Islam kecuali mengakui Sayyidul Mursalin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan tunduk Abu Sufyan mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadza huwa akhlaquhu. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih dari semua dendam. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Hindun, istrinya yang makan jantungnya Hamzah, ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.